Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 21 Oktober, judulnya Tuhan adalah Pahlawan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Dalam Keluaran 2 ayat 23-25, Keluaran 12 ayat 12 dan 13, dan Keluaran 15 ayat 3-11, dinyatakan bahwa Tuhan adalah seorang pejuang. Selama masa tinggal mereka yang panjang di Mesir, bangsa Israel telah lupa tentang Tuhan yang benar, seperti yang ditunjukkan oleh banyak episode perjalanan mereka melalui padang gurun. Pengetahuan mereka memudar tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mereka telah mencampurkan elemen-elemen penyembahan berhala ke dalam praktek-praktek keagamaan mereka, seperti yang ditulis di Keluaran 32 ayat 1-4. Di bawah penindasan bangsa Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, Keluaran 2 ayat 23-25. Dan pada saat yang tepat, Tuhan turun tangan atas nama mereka. Namun, konflik yang digambarkan dalam 12 pasal pertama Keluaran lebih besar daripada perebutan kekuasaan antara Musa dan Firaun. Menurut ideologi perang Timur Dekat kuno, konflik antar bangsa pada akhirnya dianggap sebagai konflik antara sesembahan masing-masing. Keluaran 12 ayat 12 menyatakan bahwa Tuhan menjatuhkan penghakiman, tidak hanya kepada Firaun, tetapi juga kepada dewa-dewa Mesir, yaitu setan-setan yang berkuasa. Imamat 17 ayat 7, Ulangan 32 ayat 17, yang berada di balik kekuasaan yang menindas dan sistem sosial yang tidak adil di Mesir. Pada akhirnya, Tuhan berperang melawan dosa dan tidak akan membiarkan konflik ini selamanya. Mazmur 24 ayat 8, Wahyu 19 ayat 11, Wahyu 20 ayat 1-4 dan 14. Semua malaikat yang jatuh dan juga manusia yang identifikasi diri mereka terbabit dengan dosa akan dihancurkan. Dalam terang ini, peperangan melawan penduduk bumi harus dilihat sebagai tahap awal dari konflik ini, yang akan mencapai puncaknya di kayu salib, dan penyempurnaannya pada penghakiman terakhir ketika keadilan dan karakter kasih Allah akan dinyatakan. Konsep kehancuran total bangsa Kanaan harus dipahami berdasarkan pandangan dunia Alkitab, di mana Allah terlibat dalam konflik kosmik dan para pelaku kejahatan di alam semesta. Yang dipertaruhkan pada akhirnya adalah reputasi Allah dan karakternya. Roma 3 ayat 4, Wahyu 15 ayat 3. Karena dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang dapat berdiri di tempat yang netral. Seseorang pasti berada di pihak Tuhan atau di pihak si jahat. Oleh karena itu, dengan latar belakang ini, pemusnahan bangsa Kanaan harus dilihat sebagai sebuah tahap awal dari penghakiman terakhir. Realitas dari kontroversi besar hanya merupakan satu dari dua sisi. Renungkan cara mengetahui di sisi mana Anda berada. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti Yosua 10 ayat 14. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 1.
Tuhan memberkati kita semua.